Sindikat narkoba di beberapa lembaga pemasyarakatan membuka mata kita akan betapa kompleksnya masalah peredaran narkoba di Indonesia. Dan bagaimana caranya pemerintah mengatasi hal ini, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Kombes Agus Rohmat, adalah Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Dan juga ada Pak Dedet atau Pak Fitriadi Agung Prabowo, ini adalah Kabag Informasi dan Komunikasi dari Kemenkumham. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus dan juga Pak Dedet, namanya Pak Fitriadi, cuma panggilnya Pak Dedet ya. Nah, mungkin saya mulai dari Pak Dedet dulu. Ini kan memang kemarin juga baik dari BNN gitu sudah mengatakan bahwa kita ini darurat narkoba. Oke, we know that already now gitu ya. Kalau bicara mengenai peredaran narkoba di dalam lapas, ini kan bukan hal baru. Nah, yang kami ingin ketahui, mengapa ini terus terjadi gitu. Kalau misalnya dari Kemenkumham, sejauh ini investigasinya seperti apa? Jadi gini Mbak, yang harus kita pahami bahwa kita ini Kementerian Hukum punya 464 lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia. Oke. Ada sekitar jumlahnya narapidana per hari ini tuh 164.000 narapidana seluruh Indonesia. 60% dari 160.000 itu adalah pemakai, pengedar maupun pengguna narkoba. 60%? 60%-nya. Itu seluruh Indonesia. Artinya rentan kendali yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke kita punya lembaga pemasyarakatan dan jumlah narapidana yang segitu banyak dengan tidak berimbangnya jumlah pegawai kita. Sehingga kendalinya sangat luar biasa besar. Kayak di Cipinang kemarin kejadian. Sebetulnya kemarin Cipinang kejadian sudah kita antisipasi jauh-jauh sebelumnya. Tapi karena memang keterbatasan sumber daya manusia kita, juga peralatan yang ada kita, sehingga kembali lagi itu terjadi. Tapi kita sudah sering kali melakukan antisipasi-antisipasi. Seperti apa antisipasinya? Antisipasinya seperti gini, seringkali Menteri Hukum dan HAM maupun jajaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sering melakukan inspeksi lah mendadak. Atau kita sering melakukan penggeledahan di kamar-kamar narapidana atau tahanan. Dan itu sering kita lakukan rutin. Tapi namanya memang mereka itu punya jaringan yang luas dan memang tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum dari lembaga pemasyarakatan rutan yang bermain, ya itu ya agak susah gitu kita kendalikan gitu. Oke. Kalau kita misalnya lebih jauh ke oknum kan itu masih nanti kita akan membahas mengenai hal itu. Tapi kalau mengenai manajemennya gitu Pak, kalau misalnya kita melihat saat ini, contoh saya mendapatkan informasi dari LP Cipinang kapasitasnya sebenarnya hanya 1.000 orang. Tapi saat ini dihuni oleh hampir 3.000 napi. Sedangkan petugasnya hanya 50 saja. Betul. Jadi itu satu petugas akan mengawasi 500 orang. Betul. Bagaimana itu bisa terjadi sampai seperti itu sehingga ini kan jauh banget berarti perbandingannya gitu. Iya, itu jadi persoalan besar juga kita. Seperti saya bilang tadi, dengan jumlah 160.000 orang seluruh Indonesia pegawai lapas itu cuma sekitar 25.000 orang. Itu perbandingan jomplang sekali. Jangankan di Cipinang, Mbak, ada namanya satu lapas di Banjarmasin. Itu over kapasitas sampai 500%. Dengan penjaga yang sangat minimal cuma 10 orang. Tapi akankah ditambah petugas-petugas ini? Itu sudah menjadi prioritas Pak Menteri Hukum dan HAM, termasuk juga kemarin kita mengadakan MOU dengan Panglima TNI, atau kita akan mengkaryakan tentara-tentara yang sudah memasuki masa pensiun, itu kita bisa karyakan di lembaga pemasyarakatan. Salah satu antisipasi yang paling dekat ya. Karena kalau kita bicara untuk penambahan karyawan lembaga pemasyarakatan kan kita akan bicara lagi rekrutmen yang akan panjang. Kemudian adalah bagaimana mendidik mereka juga. Padahal ini target jangka panjang begitu ya. Baru kelihatan mungkin berapa tahun ke depan Pak? Kita sih berharap sekitar 3 atau 4 tahun lagi 3 kita tahun, sudah kita akan berusaha mungkin dengan Bareskrim atau dengan BNN atau dengan Kejaksaan atau pengadilan itu bagaimana peredaran narkoba di lapas ini kita minimalisir. Nah, modusnya seperti apa Kombes Agus sejauh ini penyelidikan dari Bareskrim Polri? Ya, kalau kita bicara masalah modus operandi, ya di dalam ya terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas. Memang ini ada beberapa modus operandi. Yang pertama memang ini terkait dengan masalah oknum ya dari petugas lapas, di mana barang itu bisa masuk dengan cara mungkin menyuap daripada petugas lapas itu sendiri. Kemudian juga dengan cara barang itu masuk menggunakan para pengunjung, mungkin saudaranya atau mungkin rekannya.
di dalam barang-barang yang mungkin dikirim masuk ke dalam itu. Kemudian yang ketiga antara lain mereka melemparkan barang dari luar tembok ke dalam lapas itu. Itu memungkinkan? Kalau memang itu lembaga masyarakatnya atau rutannya itu kan ada ruang terbuka ya, biasanya itu. Itu bisa dilempar juga ke sana. Nah, ini beberapa modus operandi yang pernah kita ungkap sesuai dengan fakta yang pernah kita lakukan penyidikan. Oke, tapi itu tadi beberapa yang memang sudah diangkat oleh Kombes Agus kan mungkin bisa dibilang barangnya masih sedikit gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kasus dari Freddy Budiman, di mana dia menjadi gembong yang masih menjadi mastermind gitu dari narkoba, apalagi dia menggerakkan itu banyak narkoba dari luar negeri. Nah, kalau mengenai hal ini bagaimana gitu sampai bisa terjadi komunikasi seperti itu padahal sudah ada undang-undang yang seharusnya ketat gitu di dalam lapas ini? Ya, memang idealnya lihat dari aturan yang ada, kita ketahui bahwa di lapas ini kan sudah ada SOP ya, yang begitu ketat. Sehingga idealnya tidak akan terjadi hal yang demikian. Namun faktanya ini terjadi dan ini dikendalikan oleh napi yang sudah mendapatkan putusan hukuman mati di dalam lapas yang berada di Nusa Kambangan. Nah, ini terjadi ya kembali lagi bahwa faktanya memang diduga kuat ada keterlibatan oknum daripada petugas lapas. Sehingga dia memiliki fasilitas, mungkin ada handphone, mungkin juga bisa komunikasi dengan luar negeri, bisa mengendalikan sindikatnya, kurirnya, mengatur segala sesuatu yang ada di luar tembok. Nah, Kombes Agus kan mengatakan tadi ini memang ada oknum gitu, karena ada oknum jadinya mudah gitu peredaran narkoba di lapas. Nah, ketika tim dari Bareskrim gitu ya menyelidiki atau istilahnya menginvestigasi, menanyai si oknum-oknum ini, sebetulnya apa sih yang membuat mereka ini kok dengan mudahnya gitu terlibat dan terlena bahkan bekerja sama dengan para napi-napi ini? Ya, dari kasus saudara F ini diduga ada beberapa oknum yang terlibat. Salah satunya sudah kita amankan, yang berinisial I, beberapa hari yang lalu, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Ya, antara lain memang karena faktor ekonomi ya, di mana yang bersangkutan menerima sesuatu, suap gitu, berupa uang. 5 juta seperti IR contohnya. Ya, dari saudara I ini menerima dari keluarga daripada si napi yang ada di dalam ini, sehingga dia bisa memasukkan barang yang dititip untuk masuk ke dalam. Padahal barang itu ternyata adalah narkoba, dan celakaannya juga narkoba jenis baru, yaitu CC4 itu. Ya. Ekonomi, jadi faktor terbesar itu ekonomi. Mengapa oknum-oknum lapas ini mau bekerja sama dengan para napi-napi ini? Ya, dari fakta penyidikan yang kami ungkap, ini mereka menerima sesuatu dari orang yang menitipkan barang untuk masuk ke dalam lapas itu. Lah, memang gajinya tuh kesejahteraan mereka seperti apa, Pak Dedet? Iya, sebetulnya kalau dibilang kesejahteraan, boleh dikatakan di Kementerian Hukum dan HAM di atas rata-rata ya Pak ya. Karena kita juga sudah menerima tunjangan remunerasi itu sampai angka 70% gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan? Sebetulnya nggak ada alasan ya dikatakan bahwa faktor ekonomi itu karena oknum-oknum ini kan. Karena gini Mbak, yang harus dipahami bahwa kadang-kadang kita agak susah juga ya. Kejadian di LP Cipinang itu dianggap semua LP seluruh Indonesia adalah bobrok. Gitu. Tapi kan di Tasik juga Ya, terjadi. artinya kita jangan jadikan parameter. Banyak juga lapas-lapas yang selama ini bagus, yang tata kelolanya juga bagus, peredaran narkoba boleh dikatakan nol, itu banyak juga. Tapi kan ini tidak pernah terekspos gitu loh. Maksudnya kita ada persoalan-persoalan yang harusnya kita dudukkan pada porsinya, bahwa saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Rohmat tadi, bahwa ya memang di lapas Cipinang ada oknum ya, tapi kan oknum-oknum ini juga jangan sampai merusak banyak petugas-petugas lapas lain yang sudah mengabdi siang malam. Kalau dari perbaikan ekonomi, adakah rencana
Karena kan tadi juga Siap. Pak Dedet sempat mengatakan juga bahwa 60% itu cukup besar datanya. Nah, Ya. berarti kan solusinya seperti apa? Ya solusinya kita juga sudah berusaha artinya dengan gaji standar yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu 60-70%, kita pikir itu sudah sangat cukup lah. Berapa untuk sih Pak kehidupan. kalau boleh tahu angkanya? Ya kalau tingkat penjaga LP yang di penjaga ya ini penjaga itu sekitar golongan 3A dengan gaji sekitar 3 juta terus dia mendapat tunjangan itu sekitar hampir 2.800.000 sekitar 5.800.000 belum dapat lagi dapat uang makan, kita pikir dengan angka sekitar 6 sampai 7 juta 6 mereka sampai terima. 7 juta. Tapi menjadi kurir satu kali saja dikatakan akan diberikan Ya. upah 5 juta. sebanyak 5 juta rupiah. Betul. Gitu. Tapi kalau mengenai hal ini berarti harus ada pengetatan dalam apa ya merekrut para petugas lapas. Adakah semacam tes integritas yang memang diberikan kepada mereka secara secara berkala begitu? Memang dari awal kita sudah coba untuk membangun sistem rekrutmen di Kementerian Hukum dan HAM, terutama di petugas lapas ya, karena kita memang dari awal melihat bahwa lembaga pemasyarakatan ini rentan dengan suap, dengan KKN dan dengan peredaran narkoba. Kita coba untuk pertama rekrutmen kita memang menjaga integritas mereka, betul-betul menjaga. Mulai dari rekrutmen kita coba untuk tarik garis merah, benang merah bahwa ke depan mereka supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang ada gitu. Karena memang kalau kita bicara narkoba ini kan luar biasa ya, efek rusaknya luar biasa gitu. Bahkan orang yang tidak memakai juga bisa rusak gitu. Betul. Itu yang sering kita berikan pemahaman kepada seluruh petugas lapas di Indonesia. Kombes Agus, adakah data dari kepolisian begitu mengenai lapas-lapas yang mungkin rentan dengan peredaran narkoba sehingga Kemenkumham pun juga bersama dengan kepolisian dan juga BNN begitu ya bisa secara komprehensif, yuk kita bareng-bareng yuk benerin lapas-lapas ini. Ya, kita selalu koordinasi dan kerjasama baik ya dengan rekan-rekan di Kemenkumham, baik di lapas maupun rutan, dan kita komunikasi sering sekali, dan memang kita memiliki beberapa informasi bahwa ada beberapa narapidana atau pelaku tindak pidana yang diduga mengendalikan dari dalam lembaga masyarakatan, dan selalu kami setiap melakukan tindakan kami Itu di mana koordinasi saja dengan itu? rekan-rekan di lapas. Kombes Agus, di Ya. mana saja lapas-lapas yang rentan itu? Ya, antara lain yang sudah kita ungkap ini adalah di Nusa Kambangan, kemudian di Cipinang, Salemba. Ini yang sudah kita bisa buktikan bahwa memang ada napi yang sudah mendapatkan vonis dan masih terlibat di dalam jaringan gelap narkoba ini. Peredaran narkoba yang memang dilakukan juga dengan alat komunikasi gitu. Saya penasaran gitu di sini kalau misalnya apa yang sudah dikatakan oleh Freddy Budiman kan memang dia mengatakan menggerakkan itu dari wartel yang ada di LP. Maksudnya saya ingin tahu bagaimana sebenarnya prosedurnya gitu kalau seorang napi itu ingin melakukan hubungan ke dunia luar selain di dalam lapasnya. Itu seperti apa sih, Kombes Agus? Boleh dijelaskan ya? Ya, mungkin yang lebih paham ini dari rekan Kemenkumham ya. Kalau sepengetahuan kami ya di sana sudah ada SOP yang cukup ketat. Jadi seseorang napi mau berhubungan dengan luar menggunakan alat komunikasi itu sudah ada aturan-aturannya. Mungkin di sana sudah ada wartel yang disewakan segala macam. Namun faktanya yang kami temukan adalah tidak hanya menggunakan wartel itu, tetapi menggunakan handphone itu yang kemungkinan atau diduga kuat adalah ini dibantu oleh oknum petugas lapas. selundupan juga gitu Pak. Ya, bisa jadi ini selundupan atau kerjasama dengan oknum lapas ini, dan ini kami masih proses penyidikan, dan ada 2 orang lagi nanti petugas lapas yang sudah kami kirim surat juga, diharapkan nanti hari Senin bisa dihadapkan untuk bisa kita minta keterangan juga terkait masalah tersebut. Nah kalau gitu kalau dari Kemenkumham, ini kan berarti ada bisa kita lihat dari 2 sisi Pak Dedet. Betul. Dari pencegahan tapi juga dari penindakan gitu. Kalau misalnya action plan di bidang penindakan sekarang apa? Penindakan gini Pak, jadi kita punya peraturan PP 100, artinya kita dalam hal ini kita tidak main-main. Artinya kalau ada oknum petugas lapas yang bermain-main
baik dia sebagai kurir ataupun pemakai, kita nggak main-main, kita akan pecat, kita akan berhentikan gitu loh. Dan ini sudah seringkali disampaikan oleh pimpinan kita di semua kesempatan bahwa jangan bermain-main dengan narkoba. Karena tidak ada lagi toleransi ketika orang memakai narkoba ataupun dia menjadi kurir, itu langsung kita berhentikan. Kita nggak ada, tidak bermain. Nah, terkait dengan tadi ya pertanyaan tadi, ada komunikasi ya dari saudara F ini keluar. Jadi gini, memang kita mengantisipasi beredarnya alat komunikasi HP dan yang lainnya di lembaga pemasyarakatan hutan itu dengan membuat wartel. Wartel. Nah, tapi kan gini, kadang-kadang wartel ini kan juga jam pemakainya kan terbatas, tidak 24 jam. Dan biayanya juga mahal dan tidak bisa SMS, Mbak. Itu jadi persoalan bagi mereka mungkin yang mau melakukan peredaran ya, Pak ya. Jadi gitu. Jadi mereka lebih nyaman dan lebih enak itu ketika itu ada HP dan kadang-kadang modus operandinya juga kadang-kadang juga lucu. Kadang-kadang mereka tuh tidak langsung memasukkan barang itu dalam bentuk satu paket HP, tapi dicicil kadang-kadang. Tapi nanti mereka rakit sendiri gitu. Itu kan susah kita untuk mengantisipasinya, sangat-sangat susah karena ya mereka mungkin lebih pintar ya untuk mengelabui dan memang ada oknum-oknum yang bermain gitu. Tapi semoga juga tentunya koordinasi antar lembaga ini masih terus diketatkan karena kalau misalnya kita bicara mengenai susah ya akan susah terus juga kan Pak. Tapi kan yang masyarakat inginkan dengan kondisi darurat narkoba ini adalah ya nggak boleh ada peredaran di lapas, itu kan serem banget begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dedet dan juga Kombes Agus sudah berbagi di sini. Semoga tetap ada terus ada solusi dan solusi permanen gitu ya. Kan sekarang sudah ada aksi juga dari Kemenkumham, pecat saja gitu di saat polisian juga terus menyelidiki dari dalam lapas. Betul sekali. Selanjutnya ada apa lagi nih?